Selamat pagi saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam hari Minggu, walaupun melalui online streamline. Saudara, kita berbahagia hari ini kita memiliki kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan memperingati hari Pentakosta, bagaimana turunnya Roh Kudus bagi umatnya yang dikasihi Tuhan. Saudara sekalian, sebelum kita mulai ibadah kita, saya ingin saudara sekalian memperhatikan mereka yang memiliki anak-anak dapat juga mengikuti streamline sekolah minggu, dan saudara dapat mengikuti streamline sekolah minggu setiap hari Minggu ini, dan saudara dapat ikuti pada www.iec-sj-sundayschool.weebly.com. Silakan saudara mengajak anak-anak saudara untuk dapat mengikuti sekolah minggu online. Saudara sekalian, mari bersama-sama kita memasuki saat teduh. Kita berdiam diri dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita mulai. Amin. Ibadah kita pada pagi hari ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Berbahagialah kita yang diberikan satu hari Minggu yang indah, yang cerah, kita dapat beribadah bersama-sama. Seperti seruan para mazmur mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sebab itu mari dengan sukacita kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Dari lagu Besar Allahku dan Sungguh Besar Kau Allahku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud menyenang suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Abadi tahtanya, kuasa di tangannya, Alfa dan Omega, Alfa dan Omega. Allah Tritunggal, ketiga yang esa, ajaib dan mulia, ajaib dan mulia. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Oh layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar.
besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sungguh besar Engkau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, sungguh besar Engkau ya Tuhan. Sungguh ajaib kuasa-Mu ya Tuhan. Sungguh tak terhingga akan kebesaran-Mu ya Tuhan. Dan kasih-Mu yang luar biasa di dalam Yesus Kristus boleh kami rasakan. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga kami boleh merasakan nikmat-Mu? Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau boleh melihat kepada kami dan menolong kami? Ya Tuhan, Engkau begitu besar dan suci adanya. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang hidup, yang memperdulikan dan mengasihi kami. Tuhan, pada hari ini ketika kami datang beribadah kepadamu, sungguh mulut kami tidak henti-hentinya ingin memuji Engkau ya Tuhan. Karena sungguh Engkau yang layak disembah dan dipuja. Biarlah kiranya Engkau menerima akan ibadah kami, akan sembah sujud dan pujian kami kepadamu ya Tuhan. Dan hari ini biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami. Sekali lagi kami boleh dipenuhi dan juga kami boleh diperingatkan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan berikan kami untuk beribadah. Yang kami mainkan doa ini di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Mari bersama-sama kita berpartisipasi dalam pembacaan silih berganti. Tapi mungkin kita baca bersama-sama saja pembacaan Alkitab dari Yohanes, Injil Yohanes. Ada beberapa ayat di sini, yaitu dari pasal 14, 16 sampai 17 dan 26. Kemudian Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 16 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama. Aku akan minta kepada Bapa
dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sampai di sini pembacaan kita. Kita akan melanjutkan dengan menyanyikan sebuah lagu, Allah Maha Kuasa. Firman yang menjelma, mohon dengarkanlah. Ku berseru, sabdamu jadilah, rohmu penuhilah. Tuhan berkatilah jemaatmu. Ya Allah Roh Kudus, tetapkan kasih-Mu sekarang ini. Sekarang ini taat kepada-Mu, jadikan kehendak-Mu pada kami. Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang maha mulia dan maha perkasa, ku sembahkan puji selamanya. Saudara sekalian, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita bangkit berdiri. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan yang telah menolong kami di dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Terima kasih ya Tuhan, hari demi hari kami boleh melihat akan kebaikan Tuhan, akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya kami hari demi hari, kami boleh bergaul dengan Roh-Mu yang kudus, dan kami boleh lebih bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Bapa, pada hari ini kami ingin berdoa untuk pandemik ini yang masih terus merajalela di dalam dunia ini. Kami sangat sedih juga mendengar kabar-kabar akan kesulitan yang akan dihadapi oleh begitu banyak orang karena pandemik ini. Sehingga juga banyak orang, terutama negara-negara dunia ketiga,
akan mengalami musibah perekonomian dan kelaparan yang besar yang diprediksikan. Dan kami mohon kiranya Tuhan mengasihani kami, kiranya Tuhan menolong kami. Biarlah juga bersama-sama kami boleh melihat akan kehidupan ini, bagaimana kami sangat begitu lemah sekali dengan virus yang begitu kecil yang tidak dapat dilihat, dapat memporak-porandakan kehidupan kami. Biarlah hal ini menjadi satu pencerminan kepada kehidupan kami, untuk kami boleh merendahkan hati di hadapan Tuhan, untuk kami boleh mengingat siapa kami ini, supaya kami jauhkan diri dari kesombongan, tapi menuntut kesucian dan pengharapan di dalam Tuhan. Bapa, kami ingin berdoa, biarlah kiranya Tuhan menolong para ahli, researchers, di dalam mereka menggali, mencari terus, mencoba terus untuk mendapatkan vaksin, juga cure, pengobatan bagi pandemik ini. Biarlah kiranya dengan kerendahan hati mereka berharap kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri boleh membuka pikiran mereka, menambahkan ilmu pengetahuan kepada mereka untuk menemukan cure untuk masalah ini. Bapa, kami juga serahkan akan para pemimpin bangsa di dunia ini. Mereka pun juga sangat pusing sekali untuk mengatasi akan masalah ini yang mengakibatkan akan keruntuhan daripada perekonomian. Tapi kami berdoa, biarlah kiranya wisdom yang daripada Tuhan, boleh kiranya Tuhan merelakan untuk memberikan kepada masing-masing kepala negara, sehingga mereka memiliki kebijaksanaan yang heran, satu kebijaksanaan yang daripada Tuhan untuk memerintah akan negara mereka masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan berikan pertolongan kepada mereka. Dan kami mau berdoa, biarlah kiranya Tuhan jauhkan mereka yang hanya mementingkan diri sendiri atau mementingkan politik yang jahat di dalam situasi ini, supaya kiranya Tuhan jauhkan mereka yang akan menambah kesulitan, kesengsaraan bagi bangsa dan negara. Bapa, kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan menolong kami dalam hal ini. Kami juga berdoa bagi umat Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah. Biarlah mereka boleh terus dengan rajin untuk beribadah dan membaca firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, sehingga mereka boleh terus bertumbuh, dan justru dalam kesempatan ini mereka boleh lebih bertumbuh dan juga bersaksi dimanapun mereka berada, terutama di antara keluarga mereka, di rumah mereka. Bapa, kami mohon pertolongan Tuhan untuk gereja kami. Biarlah kiranya Tuhan menolong supaya juga kami boleh terus mengadakan ibadah ini dan pemeliharaan kepada jemaat Tuhan. Dan biarlah mereka boleh tidak meninggalkan Tuhan dan melupakan-Mu, tapi mereka boleh terus bersekutu, baik melalui persekutuan doa online maupun juga persekutuan sekolah minggu dan juga ibadah pada hari Minggu. Bapa, kami serahkan akan ibadah hari ini ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu sekali lagi, untuk mengingatkan kami akan Roh Penolong, Roh Kudus yang selalu diberikan Tuhan kepada kami ketika Yesus naik terangkat ke surga, dan Dia juga menyediakan Roh Kudus untuk menolong kami di dalam kehidupan kami, supaya kami menyadari akan hal ini. Rumah kami menjadi tempel daripada Roh Kudus, dan biarlah kiranya kami boleh selalu memuliakan nama Tuhan oleh karena Roh Kudus yang bersaksi bagi kami. Tuhan, kami menyerahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sudah mengajak kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami karena hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, silakan duduk. Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan sebuah lagu mengenai Roh Kudus, yaitu Roh Allah Maha Hidup.
Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Selamat bertemu lagi di dalam kasih Tuhan. Kami hari ini akan memperingati hari Pentakosta. Dan minggu ini adalah minggu kita mengingat turunnya Roh Kudus pada diri murid-murid Tuhan Yesus. Nah, hari Pentakosta adalah hari kita memperingati kedatangan Roh Kudus di dalam dunia ini. Hari ini adalah hari yang sangat penting di dalam sejarah gereja, karena tanpa kehadiran dan kedatangan daripada Roh Kudus, gereja tidak akan didirikan. Tanpa kedatangan daripada Roh Kudus, maka Injil Tuhan tidak dapat disebarkan di mana-mana sampai hari ini. Dan tanpa kehadiran daripada Roh Kudus, maka kerajaan Allah tidak akan terwujud sampai akhir zaman. Alkitab mencatat setelah Yesus mati 3 hari kemudian dia bangkit. Nah, setelah dia bangkit, dia menyatakan diri 40 hari kepada murid-muridnya dan mengajar mereka dengan berbagai ajaran daripada Tuhan Yesus. Dan juga pernyataan Tuhan Yesus selama 40 hari itu merupakan salah satu kesaksian untuk membuktikan bahwa Kristus Yesus sungguh-sungguh bangkit dan dia adalah Tuhan yang hidup. Nah, setelah Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Maka Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya, setelah dia naik ke surga, tetap tinggal di Yerusalem dan tunggu kedatangan daripada Roh Kudus. Lalu 10 hari kemudian Roh Kudus turun dan hinggap pada diri murid-murid Tuhan Yesus. Lalu poin kita yang pertama, ya, mengapakah Roh Kudus harus datang? Ada 2 alasan kedatangan daripada Tuhan Yesus, kedatangan daripada Roh Kudus. Apa pentingnya kedatangan Roh Kudus? Mengapa Roh Kudus harus datang ke dalam dunia ini? Yang pertama, karena misi pekerjaan Kristus sudah selesai. Dan Kristus sudah menggenapi keselamatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, Roh Kudus datang dan meneruskan pekerjaan daripada Tuhan Yesus. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Allah Bapa merencanakan keselamatan. Allah Anak menggenapi keselamatan. Dan Allah Roh Kudus meneruskan keselamatan. Dan di sini kita melihat Kristus tahu dia sudah selesai pekerjaan di dalam dunia ini. Maka dia memerlukan Roh Kudus datang untuk meneruskan pekerjaan keselamatan di dalam diri setiap orang yang percaya dan membangun iman setiap orang percaya sampai hari kedatangan Tuhan Yesus. Maka zaman kita ini adalah zaman Roh Kudus. Yang kedua, ya, mengapa Roh Kudus harus datang? Roh Kudus harus datang karena Roh Kudus akan menjadi penolong bagi murid-murid Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus datang menjadi penolong bagi kita setiap orang yang percaya. Dan bukan saja dia datang menjadi penolong, dia akan tinggal bersama-sama dengan kita, menyertai kita setiap saat,
bahkan pun dia akan tinggal di dalam diri kita. Maka Yesus berkata, alangkah lebih berguna kalau aku pergi dan Roh Kudus datang, sehingga Roh Kudus bisa setiap saat bersama-sama dengan kita. Karena ketika Yesus berada di dunia, dia dibatasi oleh badan atau fisik, dan dia tidak mungkin bersama-sama dengan murid-muridnya selama-lamanya, maka dia mengutus seorang penolong yang akan bersama-sama dengan murid-muridnya sampai akhir zaman ini. Nah, poin yang kedua yang kita mau singgung adalah, apakah peranan Roh Kudus di dalam hidup kita? Apakah peranan Roh Kudus di dalam hidup kita? Nah, di sini kita akan melihat peranan daripada Roh Kudus. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan datang memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku meminta. Kata minta di dalam bahasa asli ini adalah kata yang sangat khusus sekali. Dalam bahasa asli disebut erotao. Erotao adalah semacam permintaan dengan status yang sama. Artinya saya meminta sesuatu dengan orang yang memiliki status yang sama, level yang sama dengan aku. Nah, di sini Yesus pakai kata ini, kata yang sangat unik sekali, menunjukkan Allah Anak meminta kepada Allah Bapa yang sama-sama adalah Allah. Meminta kepada Allah Bapa supaya Allah Roh Kudus bisa datang ke dalam dunia ini dan menjadi penolong bagi murid-muridnya. Kata ini kata yang sangat unik, sangat lembut, sangat delicate yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk meminta sesuatu kepada Allah Bapa. Lalu kita akan melihat kata penolong. Ya, di sini kata penolong, kata yang berikutnya. Lalu di sini Yesus mengatakan, kata penolong itu adalah parakletos. Parakletos. Aku akan mengutus seorang penolong yang lain. Penolong yang lain. Nah, Roh Kudus disebut penolong yang lain. Helper. Parakletos. Apa maksudnya parakletos? Parakletos itu terdiri dari dua kata. Kata pertama adalah para, kata kedua adalah kaleo. Para itu artinya berada di samping, di sisi. Alongside. Kaleo artinya memanggil. Parakletos artinya seseorang dipanggil ke sisi orang lain untuk menolong. Kata ini sangat indah sekali. Roh Kudus dipanggil, diutus untuk hadir di sisi kita, di samping kita untuk menolong kita. Luar biasa, bukan? Allah mengutus seorang penolong yang selalu berada di sisi kita, di mana saja kita berada, kapan saja kita berada, di sana Roh Kudus berada di sisi kita, setiap saat, setiap waktu, di mana saja, kapan saja Dia menolong kita. Puji Tuhan. Maka saudara ingat, setiap saat kita ada seorang penolong yang berada di sisi kita. Parakletos. Menolong, mendampingi kita, dan mengangkat kita. Puji Tuhan. Nah, kata penolong itu adalah arti yang sangat luas. Maka kata ini diterjemahkan di dalam Alkitab bisa menunjukkan peranan Roh Kudus di dalam 4 aspek. Oleh sebab itu saya ingin saudara ingat 4 kata yang penting. Ketika kita ingat Roh Kudus adalah penolong kita, penolong ini berada di sisi kita, berperan sebagai apa? Sebagai penghibur, comforter. Ini terjemahan dari King James Version. Penolong itu berada di sisi kita, berperan sebagai apa? Counselor, pembimbing. Itu terjemahan dari
Revised Standard Version. Lalu penolong berada di sisi kita menjadi pembela kita. Ini terjemahan daripada NIV, Advocate. Lalu penolong kita, Roh Kudus, berada di sisi kita menjadi pendoa, ya, intercessor bagi kita. Ini terjemahan dari New King James Version. Mari kita lihat 4 hal ini. Ya, 4 peranan. Peranan pertama, penghibur. Jadi setiap kali saudara ingat Roh Kudus adalah penghibur kita, peranannya pertama adalah penghibur kita. Ya, penolong berperan sebagai penghibur. Roh Kudus sebagai penolong dipanggil ke sisi kita untuk menghibur kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, semua ikutin saya baca. Ya, ikutin saya baca. Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Lalu ayat berikutnya. Ya, ayat berikutnya. Semua ikutin saya baca. Dan aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan mengaruniakan kepadamu penghibur, yaitu comforter yang lain, supaya ia tinggal bersama kamu selama-lamanya. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan ia akan diam di dalam kamu. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan meninggalkan mereka. Dia akan naik ke surga. 3 tahun bersama-sama Tuhan Yesus. Tidur bersama-sama Yesus. Makan bersama-sama dengan Yesus. Berjalan melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lalu setelah 3 tahun Yesus berkata, hai murid-muridku, aku akan meninggalkan kamu. Pergi ke tempat Allah Bapa. Maka Alkitab mengatakan murid-murid menjadi sedih hati. Mereka sedih karena perpisahan akan terjadi. Lalu Yesus mengatakan, namun aku akan mengutus seorang penolong datang. Penolong ini akan bersama-sama dengan kamu. Dan dia akan menghibur kamu. Jadi Yesus tahu murid-murid berada dalam kesedihan, kesusahan. Tetapi apa yang mereka butuhkan adalah penghiburan. Kata menghibur dalam bahasa Latin adalah consolatio. Consolatio itu artinya adalah to give you strength atau to strengthen, ya, menguatkan, to encourage. Jadi Roh Kudus sebagai penolong datang memberikan kita kekuatan, to strengthen us, to encourage us, memberikan kita spirit, memberikan kita kekuatan, memberikan kita keberanian menghadapi segala kesulitan, kesusahan, kesedihan. Waktu kita berada di dalam kesusahan, kehilangan, kesakitan, kita butuhkan penghiburan. Ada kalanya Tuhan pakai orang-orang tertentu menghibur kita. Ingat, Roh Kudus kadang-kadang menggerakkan pendeta, menggerakkan counselor, menggerakkan majelis, menggerakkan rekan-rekan kita, menggerakkan papa mama, menggerakkan family, berada di samping kita, menghibur kita. Tetapi ada kalanya ketika orang-orang lain tidak bisa lagi berada di sisi kita karena keterbatasan waktu, keterbatasan sesuatu yang menghambat mereka tidak berada di sisi kita. Jangan lupa kita sebagai orang Kristen, kita sebagai umat Tuhan, kita ada penolong, penghibur setiap saat berada di sisi kita. Maka Yesus mengatakan bahwa aku mengutus seorang penolong datang berada di sisimu. Dia akan tinggal bersama-sama dengan kamu selama-lamanya. Waktu Ayub kehilangan anak, kehilangan harta, dan dia juga kehilangan kesehatan. Dan istri meninggalkan dia. 3 teman dengar berita itu. Mereka datang dari tempat yang berbeda. Sudah janji
tiba di rumah Ayub, melihat Ayub, Alkitab mengatakan mereka mengucapkan bela sungkawa, turut duka cita. Lalu mereka juga berada bersama dengan Ayub, menghibur Ayub dengan cara apa? Mereka duduk di samping Ayub 1 minggu, tidak ngomong apa-apa. Itu cukup, ya. Cukup bagi Ayub. Ayub merasa terhibur waktu itu. Kenapa? Karena mereka berada di sisi Ayub dan memberikan dia kekuatan, dorongan. Ya, itu artinya menghibur. Waktu engkau menghibur seseorang, engkau hanya hadir. Mungkin tidak usah banyak bicara. Dan itu pun sudah cukup. Tetapi saya mau tambahkan satu hal. Ketika kita melihat seseorang atau saudara berada di seorang diri dalam kesakitan, kesusahan, jangan lupa ada counselor di sisi kita, penghibur di sisi kita. Saudara tahu, ketika kita melihat masalah COVID, masalah orang-orang yang kena COVID di rumah sakit. Sekarang kalau kamu ke rumah sakit, tidak ada seorang familimu, istrimu, anakmu pun bisa hadir di samping kamu. Betul? Ya. Orang yang kena COVID, yang sudah bergumul untuk supaya bisa survive. Satu hal yang paling mengerikan, satu hal yang paling menjadikan adalah tidak ada satu family, istri pun tidak bisa berada di sisi dia. Okay. Saya selalu melihat hal itu, saya sangat takut sekali. Saya sangat sedih sekali. Maka ada satu cerita di TV. Seseorang suami yang sudah kena COVID itu sudah berhari-hari di rumah sakit pakai ventilator. Tapi heran, di New York, dokter itu izinkan istrinya masuk. Ya, masuk ketemu istri suaminya. Istrinya masuk ketemu suaminya sampai mereka bisa komunikasi, suaminya bisa sadar, lihat istrinya, berapa hari kemudian suaminya sembuh, keluar dari rumah sakit. Kenapa? Karena kehadiran istrinya. Tetapi saudara, kalau kita berada di satu kondisi sama sekali pun counselor, pendeta, siapapun tidak bisa hadir, jangan lupa ada satu oknum yang hadir, yaitu Roh Kudus. Nah, itu harapan kita. Itu kekuatan kita yang bisa menjadi apa? Penghiburan bagi kita. Karena penghibur ada di sisi kita. Amin, saudara? Amin. Lalu yang kedua. Yang kedua adalah pembimbing. Roh Kudus adalah counselor, pembimbing. Nah, kata Alkitab mengatakan Roh Kudus sebagai penolong dipanggil ke sisi kita untuk mengajar dan memimpin kita ke dalam kebenaran. Nabi Yesaya menyebut Roh Kudus adalah roh hikmat, roh pengertian, dan roh nasihat. A spirit of counsel. Lalu kita lihat apa perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Kita lihat ayat berikutnya. Ya, ayat berikutnya. Silakan lihat. Tetapi penolong, yaitu pembimbing, counselor, yaitu Roh Kudus. Dia yang akan datang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apakah peranan Roh Kudus sebagai counselor? Peranan Roh Kudus sebagai counselor, dia mengajar, dia mengingatkan murid-murid Tuhan Yesus, dan juga ia juga memberitahukan kepada mereka hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus sebagai counselor yang berperan sebagai penasehat, sebagai pengajar, pembimbing mereka, menuntun mereka ke dalam kebenaran. Sehingga waktu Yesus meninggalkan murid-muridnya, mereka diingatkan kembali ajaran Yesus kepada mereka. Lalu mereka itu dituntun lagi ke dalam kebenaran yang Yesus pernah ajarkan kepada mereka, sehingga mereka diajarkan, diarahkan oleh Roh Kudus, diilhamkan oleh Roh Kudus untuk menuliskan kitab Injil, menuliskan kitab surat-surat, dan juga Roh Kudus memberitahukan kepada mereka akan hal-hal yang akan datang, sehingga mereka juga menuliskan kitab Wahyu tentang nubuat-nubuat Tuhan Yesus yang akan datang. Jadi peranan sebagai pengajar, sebagai pembimbing itu menuntun murid-murid ke dalam kebenaran.
Lalu untuk kita sekarang ini, kita sudah memiliki Alkitab. Apa peranan Roh Kudus? Peranan Roh Kudus adalah menolong kita waktu kita baca firman. Waktu kita berada di segala kesulitan tantangan, Roh Kudus pakai firman untuk menolong kita, menguatkan kita. Memberikan kita iluminasi, insight untuk membaca, mengerti firman Tuhan. Iluminasi untuk menerjemahkan, menafsirkan firman. Iluminasi untuk menuntun kita, mencerahkan hati kita sehingga kita di dalam segala kesulitan, tantangan, tekanan, kesedihan hidup, ada firman Tuhan dipakai oleh Roh Kudus untuk mengarahkan kita, menolong kita untuk mengambil keputusan yang benar dan juga bisa memberikan kita kekuatan di dalam Tuhan Yesus. Saya terima kiriman kesaksian dari Pak Hengki minggu lalu. Saya juga sangat tergerak mendengar kesaksian itu tentang seorang saudari yang memiliki beberapa abang yang tuli. Jadi saya pakai kesaksian ini untuk menjelaskan bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam hati seseorang berdasarkan apa yang dia ucapkan. Dan saudari ini namanya Duma Saris. Sebagian saudara sudah baca kesaksian yang Pak Hengki kirimkan. Dan si Duma Saris ini memiliki 5 abang. Okay. Yang pertama dan kedua, abang ini lahir tuli. Yang ketiga, bisa mendengar. Yang keempat, yang kelima, tuli juga. Dia adalah yang keenam, yang paling kecil. Seorang saudari di dalam keluarga. Dan dia bisa bicara, bisa dengar. Lalu keluarga ini mengalami cacat yang sangat menjadikan seluruh anggota keluarga. Dan dia berkata, mereka terus bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, mengapa? Mengapa? Kok keluarga kita empat lahir tuli? Okay. Kita selalu tanya kepada Tuhan, mengapa? Okay. Tapi Tuhan selalu tidak jawab sebab. Kamu baca kitab Ayub, mulai pasal 3, pasal 4 terus Ayub tanya, kenapa saya dilahirkan dalam keluarga demikian? Mengapa saya dilahirkan? Lebih baik saya mati. Mengapa? Terus muncul. Lalu pasal 40 lebih. Allah menjawab, siapa? Jadi si Duma Saris ini bertanya, tapi nggak ada jawaban. Lalu papanya bawa anak-anaknya ke dukun supaya dukun sembuhkan mereka. Dukun tidak bisa sembuhkan. Lalu pergi ke kebangunan rohani di lapangan di Jakarta, ada kesembuhan rohani. Lalu pendeta tumpang tangan, lalu pegang kedua kuping kakak-kakaknya semua, satu-satu sudah dipegang, masih tuli, enggak sembuh. Dia tahu Tuhan tidak sembuhkan mereka. Sampai SMP dia doa, sampai SMP dia tanya kepada Tuhan, mengapa? Satu hari dia mengatakan, Tuhan menunjukkan kepada dia melalui Roh Kudus. Tuhan menunjukkan kepada dia melalui Roh Kudus dan memberikan dia jawaban. Dia memberikan dia jawaban melalui bisikan di telinga dia. Dia mengatakan, Tuhan menjadikan kakak-kakak, abang-abang jadi tuli bukan karena dosa mereka. Bukan karena dosa papamu. Bukan karena dosa dari keturunan. Bukan. Nah, ini persis seperti ajaran Alkitab. Karena murid-murid Yesus pernah tanya kepada Yesus. Orang yang buta ini yang sejak lahir itu, apakah karena dosa papanya, dosa orang tuanya, dosa dirinya? Jawab Yesus, tidak. Jawab Yesus mengatakan, Tuhan mau menunjukkan kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan melalui diri orang buta itu. Jadi dia mendapat jawaban, Roh Kudus memberikan dia jawaban bahwa kakak-kakakmu yang tuli bukan karena dosa mereka. Tetapi Tuhan itu baik. Jadi Tuhan mau menunjukkan kemuliaan Tuhan sehingga mereka bisa melayani Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Lalu dia ceritakan dengan sign language kepada kakak-kakaknya. Akhirnya mereka mendengar dengan sign language itu. Akhirnya mereka itu senang dan juga
bersukacita, ya, karena mereka mengerti Tuhan punya maksud dalam hidup mereka. Kemudian dia mempersembahkan diri menjadi seorang yang khusus melayani orang-orang tuli. Ya, karena kakak-kakaknya tuli, dengan latar belakang ini Tuhan pakai dia untuk menolong orang-orang tuli. Sehingga banyak orang tuli itu akan dipimpin, ditolong, dan juga mereka mengenal Tuhan. Dan dia juga melihat anak-anak orang tuli itu bukan karena kutuk Tuhan, tapi ada hadiah daripada Tuhan. Lalu nanti waktu kakak-kakak saya ke surga, anak-anak di surga, telinga mereka akan dibukakan kembali. Dan mereka akan dengar suara Tuhan yang indah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, Roh Kudus sebagai pembimbing, sebagai counselor, pakai firman, menguatkan firman, mengangkat dan juga menolong kita. Yang ketiga, kita akan melihat yang ketiga adalah Roh Kudus berperan sebagai apa? Sebagai pembela. Pembela. Roh Kudus sebagai penolong dipanggil ke sisi kita untuk membela dan bersaksi tentang Kristus dan tentang kita adalah anak-anak Allah. Lalu Alkitab mengatakan ketika penolong, pembela, advocate itu datang, yang akan aku utus kepadamu dari Bapa, yaitu Roh kebenaran yang berasal dari Bapa, akan bersaksi tentang Yesus. Kemudian Alkitab mengatakan Roh itu, yaitu Roh Kudus, bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita adalah anak Allah. Apa peranan sebagai seorang pembela? Ya, advocate. Pembela adalah seorang yang berdiri diri kita defend, untuk mempertahankan kita, membela kita dalam seperti seorang lawyer membela kita di pengadilan. Lalu Roh Kudus berperan sebagai pembela. Dia membela Yesus Kristus karena konteks yang sebelumnya Yesus ucapkan kalimat ini, Yesus sedang memperkenalkan diri, menunjukkan diri sebagai Mesias, sebagai anak Allah. Dan juga Yesus mengatakan, dunia benci kepadaku, dunia juga benci kepada kamu. Karena Yesus sedang menyaksikan dirinya sebagai anak Allah. Dan juga semua pekerjaan Yesus yang Tuhan Yesus genapi itu dibela oleh Roh Kudus, menunjukkan Yesus adalah anak Allah dan adalah Mesias. Kemudian Roh Kudus membela kita. Membela kita dalam hal apa? Yesus membela kita adalah tetap anak Allah yang sudah ditebus, sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Membela kita dari siapa? Kalau engkau baca kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 dan 11, kamu akan menemukan setan setiap hari, siang dan malam sedang menuduh kita, accuse us. Maka setan disebut accuser. Kenapa? Terus menuduh kita. Lalu apa tuduhan setan? Kita berbuat dosa, kita jatuh dalam dosa. Kita minta pengampunan dosa. Kemudian kita layani Tuhan. Setan mengatakan dalam hatimu, kamu tidak layak, ya, menjadi pemimpin. Kamu tidak layak, tidak pantas menjadi guru sekolah minggu. Dosamu besar. Mana mungkin Tuhan bisa tebus dosamu. Jadi setan itu menuduh kita siang malam. Ini orang Kristen lebih baik, lu jangan jadi Kristen lah. Okay? Kenapa jadi Kristen? Tapi kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Lalu kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Walaupun kita pernah jatuh dalam dosa, tapi Roh Kudus membela kita. Di dunia, Roh Kudus membela kita. Di surga, Yesus adalah pembela untuk kita sampai hari ini. Maka Yesus bekerja di surga menjadi pendoa syafaat, menjadi pembela. Tapi Roh Kudus di dunia juga membela, menjadi pembela untuk kita. Martin Luther pernah mimpi satu malam. Waktu dia mimpi, setan datang cari dia. Lalu waktu setan datang cari dia, setan bawa segulungan, ya, kertas. Datang ketemu Martin Luther. Dia buka. Martin Luther lihat, ini semua catatan dosamu, bolak-balik. Semua penuh dengan dosa. Martin Luther baca. Betul tuh. Dosa dia dari kecil sampai gede, itu semua dosa tercatat di sini.
Dia percaya ingat kembali dulu pernah saya buat dosa, pernah nyontek, pernah pikir-pikiran yang jahat, pernah pukul orang lain, pernah ngomong macam-macam, ya, kata-kata yang lain. Wah, dia perlu. Lalu Martin Luther tanya lagi setan, masih ada lagi gulungan kertas catatan dosa? Ada. Setan senang sekali, senang dia. Ambil lagi gulungan yang kedua. Wah, senang sekali. Dia kasih sama Martin Luther. Lalu Martin Luther baca-baca. Wah, dosa saya begitu banyak. Lalu setan berkata, "Hey, Martin Luther, dosamu gitu banyak lah. Lu mana layak jadi reformator? Lu masih bagaimana layak jadi imam? Ya, you bagaimana layak ya bisa menjadi pembela untuk orang Kristen karena dalam kebenaran?" Lalu Martin Luther tanya, masih ada lagi enggak? Oh, masih ada. Gulungan yang ketiga. Lalu dia ambil gulungan ketiga. Ini yang terakhir. Oke, dia baca lagi. Semua dosa-dosa yang paling akhir lagi. Dia kurung. Wah, dia tahu. Orang yang berdosa besar. Lalu Martin Luther masuk ke kamar. Dia bawa tinta merah, ya, tinta merah dengan pena. Dia coret dengan tinta merah. Ya, itu semua lembaran kertas dosa-dosa dia. Dia mengatakan, darah Yesus sudah menyucikan dosaku. Darah Yesus sudah tutup dosa saya. Sehingga saya sekarang menjadi benar. Lalu setan yang tuduh Martin Luther kabur, menghilang. Roh Kudus berdasarkan darah Kristus membela kita. Terakhir adalah Roh Kudus berperan sebagai apa? Roh Kudus berperan sebagai pendoa. Satu-satunya ayat tercatat dalam Alkitab ada di Roma pasal 8 ayat 26, 27. Nah, Roh Kudus sebagai penolong dipanggil ke sisi kita untuk mendoakan kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Ya, kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Waktu kita lemah, susah, sedih, kehilangan. Kamu pernah melihat nggak? Ada orang yang sudah dalam sekejap mata hilang harta, hilang jiwa, hilang anak, hilang sesuatu. Kayak Ayub, ini COVID ini betul-betul ya membuat banyak orang kehilangan kekasih mereka tiba-tiba, kehilangan harta benda, kehilangan pekerjaan, kehilangan masa depan. Waktu orang berada di dalam kelemahan, kesusahan itu, kadang-kadang nggak tahu gimana berdoa. Pernah engkau alami begitu? Mungkin satu hari engkau akan alami. Tapi banyak orang yang kita lihat nggak tahu mau doa apa lagi, sudah bengong, nggak bisa tahu doa. Orangnya jadi sedihnya, nggak bisa tidur, nggak bisa buat apa-apa. Nah, dalam waktu seperti itulah Alkitab mengatakan, waktu kita sudah nggak tahu gimana berdoa, Roh Kudus memberikan bisikan-bisikan yang tidak terdengar, bisa nolong kita berdoa. Karena dia berada di sisi kita menjadi pendoa untuk kita. Saya tutup dengan satu cerita. Cerita ini membicarakan tentang dua anak. Mereka besar bersama-sama, anak tetangga dari kecil pergi sekolah sama-sama dari SD, SMP, SMA sampai ke college. Okay. Nah, lalu sampai college, yang satu menjadi Kristen, yang satu masih belum. Lalu yang menjadi Kristen waktu di college dia masuk ke sekolah teologi. Lalu akhirnya dia menjadi misionari. Yang satu lagi masuk ke sekolah hukum menjadi pengacara. Jadi dua-dua selesai graduate. Habis graduate bye ya. Jadi yang satu pergi ke Afrika menjadi misionari melayani. Yang satu lagi ya menjadi lawyer, makin lama makin terkenal, akhirnya dipilih menjadi apa? Governor, ya, gubernur. Lalu 20 tahun kemudian mereka berpisah. Setelah 20 tahun kemudian, jadi dua-dua pulang ke kampung halaman. Ya. Pulang ke kampung halaman untuk apa? Untuk menjenguk family, teman-teman. Jadi waktu mereka pulang, pas mereka dua-dua naik kereta api yang sama itu. Satu pulang dari Afrika, balik lagi naik kereta api sampai yang sama pulang ke kampung. Sampai waktu kereta api itu sudah mulai dekat dengan stasiun. Wah, si misionari ini lihat banyak orang kumpul di stasiun. Ada apa itu sign
welcome home, welcome home. Wah, dia pasti pikir, waduh, orang kampung masih ingat saya ya mungkin ya. Jadi saya disuruh welcome home, gitu banyak orang, ramainya luar biasa. Wah, dia rasanya senangnya luar biasa itu. Pada waktu dia turun, dia baru tahu tuh. Yang sambut welcome home itu bukan dia, teman dia. Kenapa? Karena temannya itu baru terpilih jadi gubernur kan? Ya, orang Amerika kan bangga ya. Ini kampung kita bisa keluar gubernur loh. Bangga nggak? Bangga itu. Bangga sekali kan? Ya, jadi yang nyambut itu adalah gubernur teman dia. Dia tahu itu teman dia sudah pisah 20-an tahun. Wah, temannya yang disambut dengan meriah sekali. Dia sedihnya luar biasa. Sedih sekali. Kecewa. Maka dia turun dari kereta api. Dia langsung menyelip. Ya, pergi meninggalkan keramaian dan dia masuk ke hotel yang sederhana, yang murah, sendiri duduk di sana. Kenapa? Istrinya mati di mission field, anaknya mati kena penyakit tropika, mati tinggal dia sendirian. Lalu dia di dalam kamar itu dia nangis, dia berdoa sama Tuhan. Dia berkata, saya sudah persembahkan diri untuk pekerjaan Tuhan yang mulia. Kenapa saya sendirian di sini? Tidak, pulang pun gak ada orang tahu saya. Siapa tahu saya? Gak ada satupun nyambut saya. Begitu sedih malam hari itu. Sampai gak tahu lagi dia mau ngomong apa sama Tuhan. Kecewa sekali. Layani Tuhan kecewa. Bocai. Puluhan tahun layan Tuhan. Bocai. Gak ada hasil. Untuk apa layan Tuhan? Ini teman saya. Pulang. Disambut setengah. Hebatnya luar biasa. Nah, malam itu. Waktu dia gak bisa doa. Gak bisa bicara apa-apa. Dia dengar suara dari Roh Kudus. Hey saudara, you are not home yet. You are not home yet. Artinya apa? Artinya you belum pulang ke rumah Bapak. Tahu nggak? Nanti besok-besok you pulang ke rumah Bapak. Malaikat akan nyambut kamu. Welcome home. Wah, dia langsung hari itu. Dia dikuatkan oleh Tuhan. Dia kuat kembali. Oh, dia tahu tugas saya belum selesai. Saya masih belum pulang ke rumah Bapak. Roh Kudus adalah Roh penolong. Dia datang akan menjadi penghibur, menghibur engkau. Ia akan datang menjadi pembimbing, membimbing engkau ke dalam kebenaran. Dia datang untuk membela engkau dari segala tuduhan si jahat. Dan dia juga menjadi pendoa syafaat. Akan doakan kita dengan bisikan yang tak terucapkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Roh Kudus adalah penolong kami. Penolong yang menghibur kami. Penolong yang membimbing kami. Penolong yang membela kami. Penolong yang menaikkan doa syafaat bagi kami. Terima kasih Tuhan, di mana saja kami berada, menghadapi segala macam kesulitan, tantangan, apapun yang kami alami. Tuhan mengutus seorang penolong bersama-sama dengan kami, menyertai kami, menolong kami setiap saat. Terpujilah nama Tuhan karena kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, pada saat ini kalau saudara perhatikan di layar, kita dapat memberikan persembahan, dan persembahan ini kalau saudara tidak dapat pakai online melalui Zelle, saudara bisa tulis cek dan kirim ke gereja masing-masing, payable-nya ke IEC, dan saudara dapat mencantumkan memo untuk misi atau untuk perpuluhan atau untuk gedung ataupun untuk general dan sebagainya. Saudara kalau perhatikan dalam online melalui Zelle, ada beberapa account di mana bisa ke account San Francisco, San Jose, Sacramento, dan San Diego. Dan kami berharap bahwa saudara dapat memberikan persembahan ini
dengan hati yang bersyukur dan bersukacita untuk mendukung kebutuhan daripada gereja, pelayanan gereja kita. Saudara, sebagai satu sambutan daripada khotbah yang baru disampaikan, kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu doa, memohon supaya juga Roh Kudus penuhi hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, kami bersyukur kalau untuk hari ini kami boleh bersama-sama merayakan Pentakosta. Dan biar kami boleh selalu ingat bahwa Roh Kudus mendampingi kehidupan kami setiap saat. Bapa, kami juga membawa persembahan pada saat ini, biarlah kiranya Tuhan menyucikan persembahan ini. Berikan juga supaya persembahan ini memberikan sumbangsi di dalam pelayanan kami di dalam gereja-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi, Tuhan berkati mereka. Kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama menghafal satu ayat dari Yohanes 14 ayat ke-16. Kita coba menghafalnya, kita bacakan 2 kali berturut-turut. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan datang memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sekali lagi, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Ada beberapa berita gereja yang akan saya bacakan. Segera setelah county dan city mengizinkan, masing-masing gereja akan kembali mengadakan kebaktian normal di gedung gerejanya. Untuk sementara, kebaktian akan tetap dilakukan secara online di www.youtube.com/IECUSA.
Harap jemaat memperhatikan pengumuman penting dan juga buletin di www.gii-usa.org. Kebaktian tanggal 7 Juni online akan dipimpin oleh Julie Linan dengan pembicaranya Pendeta Timotius Ching. Ada beberapa yang graduate dari IEC San Jose, yang bachelor, master, juga high school. Kami mengucapkan selamat, congratulations untuk kelas 2020. Juga di daerah dari IEC San Francisco yang graduate, bachelor, master, juga ada yang college transfer dan juga high school graduate. Kami nama-namanya sudah tertera dalam buletin ini dan kami mengucapkan congratulations, selamat kepada kelas 2020 ini. Kalau saudara ingin involve di dalam pelayanan gereja, saudara dapat menghubungi hamba Tuhan atau majelis gereja atau juga koordinator daripada seksi pelayanan. Pelayanan yang masih dibutuhkan yaitu kebersihan, fasilitas musik, sound system, streaming, presentation, desain, sosial media, dan lain-lain. Saudara, kami juga berharap saudara mengikuti jadwal bacaan Alkitab selama seminggu ini, kiranya supaya saudara dapat mengikutinya, dapat menguatkan iman dan juga pertumbuhan rohani. Jadwal pembacaan Alkitab dari minggu ini, dari Galatia 4-6, Keluaran 3-7-40, 1 Raja-Raja 5-9, Mazmur 66-68, Amsal 2-3, dan Kitab Ratapan 1-5, dan juga Injil Lukas 9-10. Jadi Minggu sampai Sabtu. Dan harap saudara dapat mencatatnya. Sampai di sini berita gereja, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita menyanyikan doksologi, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini dan minta doa berkat disampaikan oleh hambanya Pendeta Hengki Cahyadi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Yang Esa, pohon selamat sumber berkah. Amin. Tuhan, di akhir dari ibadah ini kami mau menyempatkan diri mendoakan untuk situasi yang baru saja terjadi di Amerika dan menjadi concern nasional, Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga almarhum George Floyd yang amat berduka cita. Biar roh penghibur yang baru kami peringati kedatangannya menjadi sumber kekuatan bagi keluarga almarhum George Floyd. Kami berdoa berikan hikmat Tuhan mulai dari presiden kami, gubernur hingga mayor dalam mengantisipasi aksi-aksi unjuk rasa yang di beberapa tempat kemudian menjadi violence, Tuhan. Beri hikmat kepada pemimpin-pemimpin kota, negara dalam menyikapi hal tersebut, Tuhan. Dan kami berdoa untuk mereka-mereka yang turun ke jalan, menunjukkan kekecewaan dan kemarahan mereka. Biar kiranya kepada mereka juga Roh-Mu yang kudus bekerja, menenangkan, menenteramkan, mendamaikan. Hingga semua ini Tuhan boleh membuahkan hasil yang positif untuk pembangunan akhlak di Amerika ini. Dengarlah doa kami, jemaat arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh sejenak, kebaktian selesai, dan kita berjumpa kembali minggu depan.